saya Elga Lydia dengan NIM 220560. Saya dari Prodi PPKN di sini. Saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori dan Hukum Konstitusi yang diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Dika Ratu Marfuatun SHMH. Baik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan sebuah materi yang dimana materi tersebut membahas tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengacu pada struktur dan susunan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tersebut memiliki hukum dasar atau konstitusi negara yang menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan warga negaranya. Sistematika ini juga mencerminkan struktur hukum dasar Indonesia yang mengatur dasar-dasar negara, hak-hak warga negara, dan organisasi pemerintahan. Sistematika ini juga dirancang untuk memberikan landasan yang jelas dan terstruktur bagi negara Indonesia. A few moments later. Nah, baik, selanjutnya di sini ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amandemen, yang dimana ada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 4 alinea. Yang selanjutnya ada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Yang selanjutnya ada penjelasan-penjelasan yang digunakan adalah penjelasan umum pasal demi pasal. Yang selanjutnya ada sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen, yang dimana ada bagian Undang-Undang Dasar 1945 yang tetap terdiri dari 4 alinea. Yang selanjutnya ada bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 16 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Baik, selanjutnya di sini juga ada penjelasan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada Konstitusi Indonesia. Amandemen ini dilakukan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di MPR. Nah, di sini juga ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali perubahan. Yang perubahan pertama yaitu pada sidang umum MPR tanggal 14 sampai 21 Oktober. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dan perubahan yang keempat ini ada pada sidang tahunan MPR pada tanggal
1 sampai 11 Agustus tahun 2002. A few moments later. Nah, ada juga tujuan bangsa Indonesia merubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini bertujuan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ini berderajat tinggi dan menjiwai konstitualisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya untuk menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara yang lebih baik dalam arti demokratis, lebih berkeadilan sosial dan berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.